Illa anna minal amrodi, hanya sesungguhnya sebagian dari penyakit-penyakit, ada penyakit lah. Jadi illa di sini hanya, kecuali maksudnya hanya bahwa sebagian penyakit-penyakit itu sesuatu penyakit la ya'rifu yang tidak mengerti kepada penyakit tadi itu ya, sahibuha orang yang punya penyakit. Jadi ada penyakit yang yang bisa didiagnosis, ada penyakit yang tidak diketahui, orangnya tidak tahu ya. Ada orang yang penyakitan dan ngerti dia kena penyakit, ada orang yang kena penyakit tapi tidak sadar kalau dia kena penyakit. Jadi ini ada dua jenis ya. Ada penyakit yang orangnya tahu dia penyakitan, itu biasanya penyakit-penyakit badan itu, mules, masuk angin ya, macam-macam lah ya, kena kolesterol, asam urat, itu penyakit-penyakit yang kalau kita terkena kita akan tahu langsung, instan. Tapi ada penyakit-penyakit yang kita nggak menyadari itu ya, karena penyakit ini ada dalam batin kita. Nah, wa maradul qalbi, dan penyakit hati itu mimma, termasuk kategori penyakit la ya'rifu yang tidak bisa mengetahui kepada tadi penyakit sahibuhu orang yang punya penyakit tadi itu. Jadi penyakit hati itu termasuk kategori penyakit yang tidak disadari oleh penderitanya. Karena dia tidak sadar kalau penyakitan, falidzalika, maka karena itu yuhfilu, lupa orang tadi itu sahibuhu anhu dari penyakit tadi, dari tadi. Karena dia tidak merasa sakit, ya dia nggak lupa ya. Dan karena dia lupa, ya dia nggak mencari pengobatan. Makanya seringkali kita lihat ada orang-orang yang bodoh tapi nggak ngerti dia bodoh, makanya nggak belajar. Karena dia mengira punya pengetahuan, tapi rasanya nggak punya dia. Jadi itu. Bahkan wa'in arafa, dan jika mengetahui orang tadi itu sahibuhu kepada penyakitnya, kalaupun orang ngerti juga kalau dia penyakitan ya, penyakit hati itu sa'uba, susah alaihi terhadap orang tadi itu as-sabru, menyabarkan diri, membetahkan diri ala muroroti dawaihi, terhadap pahitnya menelan obat penyakit tadi itu. Kalaupun dia sadar sakit, dia nggak akan sabar, nggak akan betah juga untuk menahan pahitnya obat untuk mengobati penyakit tadi itu. Karena penyakit hati itu obatnya berat sekali. Fa inna dawa'ahu, karena sesungguhnya obatnya penyakit hati ya, dawa'ahu ya, obatnya maradul qalb ya, obatnya penyakit hati itu kelihatannya sederhana tapi susah. Apa itu? Mukhalafatus syahwati, melawan semua kesenangan. Semua kesenangan dilawan. Setiap kita punya kesenangan A, maksudnya mukhalafah di sini itu mungkin ya melawan itu artinya mengendalikan diri. Begitu kita punya kesenangan A, B atau C, itu kita langsung wait, nanti dulu. Ini kesenangan gimana? Jadi itu obatnya penyakit hati. Jadi kita setiap punya syahwat, kita langsung bisa mengendalikannya itu. Itu obatnya. Nah, obat seperti ini wahwa dan dawa tadi itu adalah naz'ur ruhi ya, mencabut nyawa. Kalau orang mau total bisa melawan syahwat ini, hilang syahwatnya, ya artinya harus mati dia. Makanya melawan syahwat itu adalah apa istilahnya itu, mortifikasi. Mortifikasi, tahu mortifikasi ya? Mortifikasi itu membuat kita seolah-olah mati. Ya, kita masih hidup tapi mati ya. Mati sakjroning urip itu kalau falsafahnya orang Jawa atau Ki Ageng Surya Mentaram itu ya, mati sakjroning urip. Mortifikasi ini berat sekali karena melawan semua hawa nafsu itu seperti kamu mencabut nyawa kamu sendiri, karena kalau orang sudah mati itu kan kesenangannya hilang. Jadi naz'ur ruhi di sini artinya mortifikasi.
Jadi kamu seperti menghentikan nyawa kamu sehingga syahwatmu hilang. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya ada orang-orang tertentu yang bisa, tapi umumnya kita susah lah. Ya walaupun susah kita berusaha ya. Tapi intinya begitu. Jadi melawan hawa nafsu itu seperti kita mencabut nyawa kita itu. Ya. Seperti mencabut nyawa kita. Fa'in wajada, maka jika menjumpai orang yang punya penyakit tadi itu, min nafsihi, dari jiwanya dia, dari nafsunya dia. Jadi penyakit ini susah. Pertama karena tidak semua orang sadar kalau dia penyakitan. Kalaupun dia sadar penyakitan, dia juga susah juga menahan obatnya. Ya. Tahan menelan obatnya. Kalaupun dia tak ngerti penyakitnya dan tahan menelan obatnya, itu pun masih ada halangan lagi. Fa'in wajada, maka jika menemui orang, menjumpai orang tadi itu, min nafsi, pada jiwanya orang tadi itu, kuwatas sabri, kekuatan menahan, alaihi, terhadap obat tadi itu. Kalaupun dia tahan menelan obatnya, lam yajid, tidak menjumpai orang tadi itu yang punya penyakit, tobiban, dokter, hadhikon, yang pintar, yang cerdik, yu'aliju, yang bisa membantu mengobati, tabib tadi itu kepada orang yang punya penyakit tadi itu. Cari dokter itu juga susah, karena dokter spiritual itu tidak bisa dijumpai di setiap saat atau di semua tempat. Ya kalau dokter badan luar di mana-mana ada, apalagi di Jakarta ini setiap jengkal ada rumah sakit. Tapi kalau dokter kejiwaan, dokter spiritual ya, itu tidak di semua tempat ada itu. Jadi ini rumitnya penyakit hati itu ya. Pertama, tidak semua orang sadar kalau dia penyakitan. Kalaupun sadar, belum tentu dia tahan menelan obatnya. Kalaupun dia tahan menelan obatnya, cari dokternya yang bisa memberikan resep obat itu juga nggak gampang juga. Jadi penyakit mental itu tantangannya berlapis-lapis ya. Satu tantangan selesai, ada tantangan berikutnya selesai, ada tantangan lagi, seterusnya itu. Ini kok Al-Ghazali kayak seperti memperumit masalah. Ya enggak ya. Ya memang faktanya begini ya. Faktanya jiwa manusia itu kompleks. Makanya ya kalau nggak begini, masyarakat manusia ini nggak rumit seperti sekarang. Kalau malaikat selesai, nggak ada urusan ini. Karena malaikat itu kan roh yang suci, yang nggak akan punya penyakit hati, karena semuanya mereka tunduk kepada Allah itu. Nah, manusia ini kan tengah-tengah di antara, kan martabat manusia itu kan secara ontologis ya, secara wujud itu kan antara malaikat di atas dan setan yang paling bawah ini. Manusia di tengah-tengah. Jadi antara makhluk yang rohani murni ya, yaitu malaikat, dan makhluk yang ini syaitoni ya. Nah, kita sebagai manusia di tengah-tengah ini. Nah, karena posisi kita di tengah-tengah, itu memang serba ambigu, serba nggak jelas. Artinya serba penuh jebakan. Kalau kita tidak sadar, tidak awas, kita jatuh ke bawah. Ya. Tapi kalau kita misalnya berlebihan melupakan kemanusiaan kita, mau menjadi malaikat murni, itu juga masalah juga, karena manusia itu manusia. Manusia itu manusia. Artinya apa? Dia punya tubuh, punya hak-hak yang bersifat keduniaan yang harus tetap dipenuhi oleh dia ya. Dia nggak boleh menjadi malaikat murni, dan nggak mungkin juga sebetulnya, tapi juga nggak boleh turun ke sini. Karena itu menjadi manusia itu memang berat sekali. Karena itu dalam surat An-Nahl digambarkan, inna aradnal amanata 'alal ardi was samawati ya, wal jibali. Allah pernah menawarkan amanat atau tugas kemanusiaan ini kepada
bumi, langit, dan gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Semua nggak kuat menanggung itu, wa hamalahal insan. Ya. Manusia sok banget berani menanggung tugas ini. Jadi Quran sendiri menggambarkan beratnya tugas menjadi makhluk yang seperti ini, yang ada di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan ini. Jadi memang rumit, manusia itu rumit. Jadi ini Al-Ghazali bilang begini bukan untuk nakut-nakuti kita merumit-rumitkan masalah yang gampang, enggak. Memang manusia itu adalah rumit sekali, ya. Kalau istilahnya siapa itu, ada penulis barat yang kontroversial, Alexis Carrel kalau tidak salah, manusia itu unknown man, unknown being, wujud yang nggak diketahui, misterius, ya. Memang misterius, ya. Jadi Ghazali mengatakan begini ini nggak dibuat-buat supaya kita ketakutan apa nggak nakut-nakuti. Memang begini, ya. Berdasarkan pengalaman beliau sendiri, pengalaman para sufi-sufi yang lain, pengalaman orang-orang yang pernah menjalani perjalanan untuk mengobati sakit hati, memang rumit sekali. Karena rumitnya itulah ribuan buku falsafah, novel, puisi ditulis untuk menjelaskan jeroan manusia ini. Ya kalau gampang ya ditulis satu bukunya selesai. Tapi sejak zaman Plato sampai sekarang, orang tidak pernah habis-habisnya menganalisa rohani manusia. Bentuknya bisa buku filsafat, bisa buku teologi, agama, tasawuf, bisa berupa puisi, novel, buku sejarah, buku macam-macam, ya. Antropologi, itu semua psikologi kalau sekarang, ya, menjelaskan betapa sophisticated, kompleks, rumitnya jiwa jeroan rohani manusia.